Saya coba akan menjawab soal luas agama. Yang pertama, mengapa kita harus bermazhab? Mengapa kita harus mengikuti mazhab Imam Fikih? Jawabannya itu, umat Islam perlu memahami dalam menjalankan syariat, apalagi menetapkan suatu hukum, tidak cukup dengan mengambil dari Al-Quran dan hadis secara mentah-mentah. Ayat Al-Quran atau hadis yang dijadikan dalil mungkin tidak salah, tapi pemahaman tafsir atau hadis yang dijadikan dalil itu yang mungkin keliru. Nah, jadi dalam mengkaji tafsir Al-Quran maupun hadis perlu dijembatani dengan tafsir-tafsir serta pendapat ulama, mengikuti ulama yang lebih berpengalaman. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis secara autodidak sangat rentan pada kesesatan, atau alasannya mengapa ulama-ulama besar sekalipun sering merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang lebih alim darinya. Di atas langit masih ada langit, itu pastinya. Setiap manusia memiliki panutannya masing-masing kan, yang lebih baik. Ini pula lah yang alasannya mengapa orang awam dalam agama harus bermazhab agar mendapatkan tuntunan yang syahid dari mazhabnya. Yang kedua itu, sebut dan jelaskan ruang lingkup syariah. Syariah itu mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibutuhkan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang taat. Caranya diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terdiri atas: yang pertama itu wajib, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua itu sunnah, yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yaitu yang ketiga yaitu mubah, yaitu sebuah perkara yang boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan karena tidak mendapatkan dosa. Yang keempat itu haram, yaitu suatu perkara yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan mendapatkan dosa. Contohnya itu seperti zina, mencuri, meminum minuman keras, khamar, ataupun sebagainya. Soal yang ketiga itu, sebut dan jelaskan 5 masaqasid syariah, tujuan syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, apa yang direncanakan Imam Asy-Syatibi? Menurut Imam Asy-Syatibi ada 5 bentuk maksud syariah atau biasa disebut kulliyat al-khunsah, 5 prinsip umum. Kelima maksud tersebut yaitu hibzuddin, melindungi agama; hibzu nafs, melindungi jiwa; hibzu al, melindungi pikiran; dan hibzu mal, melindungi harta; dan hibzu nasab, melindungi keturunan. Soal yang keempat itu, sebut dan jelaskan 3 macam ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan antara sesama manusia. Soal yang kelima itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan yang halal dan thayyib, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan subhat. Halal dan thayyib adalah 2 kriteria konsumsi makanan dan minuman dalam Islam.
Artinya makanan yang tidak hanya cukup dihalalkan untuk dikonsumsi, namun harus memenuhi kriteria baik, yakni bergizi, membawa kebaikan bagi tubuh, thayyib. Ini penting diperhatikan sebab banyak makanan dan minuman yang halal namun menjadi haram dikonsumsi karena tidak thayyib. Nah, Subhat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu. Subhat dapat merujuk kepada sebuah keadaan kekacauan berpikir dalam memahami sesuatu hal yang mengakibatkan suatu hal yang salah terlihat benar ataupun sebaliknya. Dalam permasalahan kontemporer, seringkali umat yang awam menghadapi permasalahan yang belum jelas dan meragukan sehingga dibutuhkan keterangan atau penelitian lebih dahulu.